What's up cuy? Balik lagi di channel itu gua. Terima kasih udah mau nonton video gua lagi, udah ngeklik video gua lagi. Terima kasih banyak. Semoga kondisi kalian tetap dalam kondisi kesehatan yang baik, tetap dijaga kesehatannya di tengah pandemi sekarang gitu loh. Pandemi yang belum ada akhirnya gitu loh. Kapan sih ini pandemi bakalan berakhir itu kan? Tetap juga kalian jaga jaga kebersihan, tetap cuci tangan, pakai hand sanitizer, kemana-mana tetap pakai masker juga. Dan katanya kita juga bakalan menghadapi keputusan pemerintah itu namanya new normal gitu. Yang dimana new normal ini ya kehidupan kita bakalan seperti normal kembali, cuman dengan kebiasaan yang baru gitu. Kayak kita di mana-mana cuci tangan, terus pakai hand sanitizer, pakai masker gitu, untuk menjaga kesehatan kita gitu. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakalan membahas tentang sebuah kasus yang lagi rame beberapa hari kemarin. Itu kasusnya datang dari Amerika Serikat, yang dimana kasus ini menimpa kepada seorang pria berkulit hitam yang bernama George Floyd. Nah, kasusnya bermula saat si George Floyd ini beli rokok di sebuah minimarket. Beli rokok di sebuah minimarket dengan kondisi yang katanya dia lagi mabuk sampai nggak bisa terkendali gitu loh. Nah, ketika dia beli rokok, kebetulan si minimarket ini tuh ya sebetulnya langganan si George Floyd itu gitu loh, menurut pengakuan dari si pemilik minimarketnya, dari sumber yang udah gue dapet gitu loh. Cuman dikarenakan si penjaga minimarket ini yang masih remaja dan juga katanya dia masih baru jaga di situ, jadi katanya ya kayak takut gitulah ya melihat si George Floyd ini. Nah, kemudian dia lapor polisi, si penjaga ini lapor polisi. Dibekuklah si George Floyd ini. Si George Floyd ini dibekuk sama polisi, sama 3 polisi. 4 polisi kalau nggak salah. Kemudian diborgol. Udah diborgol, George Floyd tergeletak di lantai hingga akhirnya lehernya itu ditekan pakai lutut si polisi ini. Ada suatu hal yang bikin gue tertarik dengan kasus ini, yaitu ketika George Floyd bilang kata-kata terakhir sama polisi tersebut. Dia bilang, bahasa gue aja ya, gue bilangnya, jadi George Floyd tuh kayak bilang, lutut lu tuh udah nyekik leher gue gitu loh, gue udah gak bisa nafas. Sampai dia teriak bilang mama dan mama. Gak dilepasin dong sama si polisinya ini gitu, sampai meninggal. Dia udah bilang lepasin, gue udah sesak napas, tapi nggak dilepasin sama si polisi ini gitu. Nah, yang jadi permasalahan di sini masuk ke sebuah ranah rasisme. Rame kan tuh di Amerika demonstran kulit hitam turun ke jalan, demo tentang rasisme si polisi tersebut ya. Mungkin ya pada akhirnya juga si polisinya dipenjara terus dipecat gitu loh, dengan beberapa temannya juga gitu loh. Tapi mereka nggak bisa nerima gitu loh, ras mereka yang dimana kulit hitam ini diberlakukan seperti itu gitu loh. Ya seharusnya mungkin yang diberlakukan adalah tangkap gitu loh, jangan langsung dibekuk terus ditekan lehernya sampai meninggal. Kalau misalnya orangnya si tersangkanya udah bilang gak bisa nafas, ya udah lepasin aja gitu, terus tinggal bawa ke kantor, kemudian ya diurusin gitu, diselesaikan masalahnya gitu loh. Meskipun ya nanti harusnya berujung kepada masuk ke tahanan sel George Floyd-nya, tapi di sini polisinya kayak nggak punya hati nurani, udah bilang sesak napas tapi nggak dilepasin. Ini mengundang seluruh masyarakat dunia, perhatiannya tuh menuju ke situ semua.
tentang rasismenya ini, tentang si rasismenya ini. Nah, di luar dari kasus George Floyd, rasisme ini tuh udah banyak terjadi sebetulnya. Sebelum-sebelumnya banyak banget di setiap negara terjadi sebuah rasisme, terutama sama kulit hitam. Kemarin sempet gue ceritain tentang ada kaitannya sama cerita gue yang kemarin gue ceritain tentang ritual mistis dari Manson family. Jadi yang dimana si Manson family ini kalau misalnya mereka melakukan sebuah pembunuhan massal yang dimana si kasus ini tuh tuduhannya dilimpahkan ke kulit hitam. Jadi pada saat itu ya kulit hitam dituduh sebagai pelaku dari pembunuhan ini, padahal kulit hitam juga nggak tahu apa-apa gitu loh. Pada saat itu ras kulit hitam nggak tahu apa-apa tentang kasus ini, cuman karena dulu seorang Manson family itu dipercaya sebagai seorang immortal, dia katanya bisa hidup selamanya. Pada akhirnya juga ya tetap aja dia meninggal gitu. Memang rasisme itu nggak bakalan ada habisnya kalau misalnya kita menganggap bahwa perbedaan itu adalah suatu perbedaan. Dulu gue sempat mengenal sebuah kata-kata yang dimana Anda bukan kaum kami. Nah itu kayak gitulah ibaratnya itu loh, rasisme kulit hitam terjadi juga di Indonesia sama itu loh. Nah di sini gue bakalan fokus bahas tentang rasisme yang ada di Indonesia. Kemarin gue sempat baca sebuah thread di Twitter yang dimana terjadi rasisme kepada orang Papua. Si orang Papuanya ini tuh dia bekerja di Jakarta sebagai supir ojek online gitu loh, tapi dia pakai mobil gitu. Jadi kalau misalnya di Grab ya kita bilang Grab car gitu loh, kalau misalnya di Gojek kita bilang Gokar lah kayak gitu lah ya. Nah banyak sekali rasisme yang dia terima dari penumpangnya. Di tweet itu seseorang menceritakan waktu dia naik mobil si bapak orang Papua ini, si supir online ini, bapak ini tiba-tiba cerita sama penumpangnya ini, yang cerita di Twitter ini, cerita bahwa dia tuh banyak sekali mengalami pengalaman sangat gak enak lah ya, sangat menyakitkan mungkin buat dia, tentang cemoohan dari penumpangnya gitu loh. Dia cerita pernah ditolak beberapa kali oleh penumpang karena kan pas lihat fotonya itu karena orang Papua gitu loh, kulit hitam. Terus maaf nih ya, maaf sekali lagi, si penumpangnya itu sampai bilang gue nggak mau supir kayak lu kan kayak monkey. Sampai sebegitunya loh rasisnya orang Indonesia juga. Harusnya gini ya menurut gue, kita tuh sama-sama tinggal di Indonesia gitu loh. Ngapain sih harus ada rasisme kayak gitu? Toh juga dia nggak salah apa-apa. Si supir ini nggak salah apa-apa, dia cuma cari duit. Ya udah yuk, misalnya lu lagian lu juga apa ya, lu cuma numpang terus dianterin udah beres, urusan lu cuma sampai situ doang gitu loh. Terus kenapa lu merasa terbebani dengan fisik yang dimiliki oleh orang Papua ini? Mereka juga sama-sama orang Indonesia, mereka juga sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Kenapa harus jadi permasalahan gitu loh? Itulah yang menjadi sebuah kasus yang gak bakalan pernah habis kalau kita udah tahu beda gitu. Cuman jangan dijadikan suatu masalah perbedaan itu sebetulnya. Jadi karena suatu perbedaan itu sesuatu yang indah gitu loh. Kan kalau Indonesia kan gitu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu gitu loh. Lu tinggal di Indonesia, lu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Jangan sampai ada rasisme kayak gitu lagi. Nah sebelum gue lanjut, gue pengen lu tonton dulu video ini. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil, terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di
negara ini kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia, jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Perkenalkan, nama saya Matius Wonda. Perkenalkan, nama saya Anastasia Marian. Perkenalkan, nama saya Ika Mulaid. Perkenalkan, saya Mikael Dabi. Awalnya karena ekonomi keluarga susah, mau mendaftar di kuliahan susah. Tapi karena bersyukur waktu itu ada tes, akhirnya saya ikuti tes itu, akhirnya saya mendapatkan beasiswa. Lalu saya kuliah di Jakarta sini. Sempat saya cerita ke bapak saya kalau saya ingin kuliah di Jakarta. Dan pertanyaan pun sama disampaikan, kalau mengapa kamu kuliah di sana seperti itu. Dan jawaban saya ingin punya pengalaman yang lebih baru dan lebih baik lagi di sana. Karena melihat dari setiap persoalan yang selalu terjadi di atas tanah Papua ini, membuat konsentrasi kita untuk belajar ini akan berkurang. Jadi kalau yang saya senang dari Jakarta, ya hal-hal baru yang saya tidak tahu di Papua, hal-hal baru yang tidak ada di sana, itu bisa saya dapatkan di sini, pelajaran baru. Saya bisa banyak belajar dari kawan-kawan di Jakarta, karena satu hal soal rasisme sendiri gitu. Karena saya bisa ketemu kawan-kawan yang kulit putih. Nah, dari video yang udah ditonton tadi, beberapa mahasiswa yang dimana mereka mengalami sebuah rasisme di Kota Besar Jakarta. Nah, yang bikin anehnya di sini, seorang dosen loh yang ngatain, yang rasis, bilang bahwa si orang Papua ini yaitu badannya bau, dekil. Gila orang dosen. Yang dimana dia lebih berpendidikan dari seorang mahasiswa, lebih tahu tata cara bersikap, berbicara, menghargai. Tapi seorang dosen bilang kayak gitu. Terus katanya yang terjadi di Surabaya, bilang bahwa mereka tuh mirip monkey. Sama kasusnya kayak bapak yang di Jakarta yang seorang supir online itu. Maksud gue tuh, apa sih yang kalian lihat gitu loh? Kenapa sih harus kayak gitu? Tahu juga nggak ada benefit buat kalian kalau misalnya kalian ngelakuin kayak gitu, bilang kayak gitu. Apa sih? Cuma kepuasan kalian pengen ngejek-ngejek doang. Dari mahasiswa-mahasiswa yang tadi juga niat mereka baik kok. Datang ke Jakarta, datang ke kota besar, niat mereka baik, mereka pengen belajar, mereka ingin menemukan hal-hal yang baru. Dengan pengakuan mereka bisa menemukan hal-hal yang baru, menemukan pelajaran-pelajaran yang baru, sampai pengakuan yang dimana kalau misalnya di Papua tuh mereka nggak bisa konsentrasi dengan kondisi di Papua saat itu. Makanya mereka pindah ke Jakarta, mengemban pendidikan di Jakarta untuk mendapatkan sebuah gelar, sebuah titel yang akan tercantum di nama mereka. Jalur beasiswa yang mereka lakukan bukan karena mereka konglomerat, bukan karena mereka orang kaya, bukan karena mereka mampu. Beasiswa loh mereka ke sana. Berarti mereka orang pintar. Kenapa harus kita hina? Kenapa kita harus melakukan sebuah rasis kepada mereka? Makanya gue paling benci sama orang-orang yang rasis. Karena ya kita tinggal di Indonesia, kita sama-sama harus menghargai perbedaan ras, suku, budaya, agama, apalagi. Pada intinya kita hidup harus saling menghargai dong. Jadi buat lo semua yang udah nonton video gue harap kalian masih bisa saling menghargai satu sama lain. Sebuah perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan agama. Jangan sampai rasis. Jadikanlah perbedaan ini suatu perbedaan yang indah. Nah, itu dia yang udah gue bahas tentang rasisme. Stop rasisme, jangan sampai terjadi lagi. Gue harap rasisme sekarang itu berkurang. Jangan sampai ada lagi rasisme yang lain gitu loh. Sedikit video pencairan lagi dari konten gue yang dimana gue menceritakan cerita-cerita mitos, misteri, horor, mistis. Gue tertarik gitu ngangkat ngebahas ini gitu loh, lagi rame gitu loh, makanya gue bahas. Itu aja mungkin, terima kasih.
Jangan lupa juga kalian like, comment, and subscribe channel YouTube gua, bantu gua untuk bangun channel YouTube gua supaya gua bisa tetap terus berkembang. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tapi hal yang kurang, misalnya lu mau ngasih saran, bang lu bawainnya kayak gini bang, harusnya gini bang, harusnya gini, silakan kalian tulis di kolom komentar. Semua saran kalian pasti bakalan gue terima. Oke,